Malam hari ini kembali Allah jumpakan kita di tempat yang paling Allah sukai. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah senangi di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang paling Allah senangi mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau sahabat dikenal oleh Rasulullah karena mereka hidup satu masa. Kalau ada tabi'in dikenal oleh Rasulullah karena mereka adalah orang yang berjumpa dengan sahabat. Kalau atba'ut tabi'in dikenal oleh Rasulullah karena mereka berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan para sahabat. Lalu kita yang sudah lebih dari 14 abad, apa yang kita jadikan jaminan nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita? Melainkan salah satu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin min ummati illa a'rifuhu yaumal qiyamah. Tak ada satupun umatku yang di hari kiamat nanti aku tak mengenalinya. Berarti jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat beliau akan beliau kenali satu persatu. Meskipun pada waktu itu para sahabat bertanya, qalu kaifa ta'rifuhum fi kathratin minal khalaiq. Rasul, bagaimana engkau bisa mengenali mereka satu persatu sementara jumlah mereka banyak? Lalu kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab al-hadis fima ma'na, umatku adalah umat terbaik, gharra minas sujud, bahwa wajah umatku nanti di hari kiamat bercahaya, dan cahaya wajah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara sebabnya karena di dunia dia bawa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sujud bukan hanya sekedar salah satu rukun salat, lebih dari itu kita berharap berjumpa, dikenal oleh Rasul, mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tadi malam, i'lam anna fadilatadz dzikri ghairu munhasiratin. Ketahuilah bahwa keutamaan zikir itu tidak bisa terhitung. Baik zikir yang berupa tasbih, atau berupa tahlil, atau berupa tahmid, atau berupa takbir. Zikir yang berupa tasbih tentu tidak asing bagi kita dengan ucapan subhanallah, tahmid dengan ucapan alhamdulillah, tahlil dengan ucapan la ilaha illallah, takbir dengan ucapan Allahu akbar. Lalu kata Imam Nawawi, bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fahuwa dzakiran lillahi ta'ala. Semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, jika perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya disebut sebagai orang yang ingat kepada Allah, disebut sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah tidak mesti dengan mengucapkan tasbih, tidak mesti dengan mengucapkan tahlil, tapi semua perbuatan yang jika kita melakukannya karena Allah, berarti kita dihitung sebagai orang yang berzikir. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernyataan inilah yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Dan kata Imam Atha, majalisuz zikri hiya majalisul halal wal haram. Di antara majelis zikir adalah majelis yang di majelis itu menjelaskan tentang halal haram. Jadi kalau kita hadir di majelis yang di majelis itu menjelaskan ini halal, oh ini haram, antara halal dan haram ada yang subhat, berarti ketika kita datang dan kita mendengarkannya, meskipun lisan kita tidak menyebutkan kalimat tasbih, kita sudah dihitung sebagai orang yang hadir di majelis zikir.
Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah menjelaskan halal haram, wa kaifa tashtari wa tattabi, termasuk orang yang bertransaksi jual beli. Ketika menjual, dia mengikuti rambu-rambu yang ditentukan oleh agama. Ketika dia membeli, dia juga mengikuti rambu-rambu yang ditentukan oleh agama, maka pelakunya dihitung sebagai orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjual itu bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli untuk kemudian meninggalkan horor tipu di dalam jual beli. 1 kilo dia menjual, maka pastikan bahwa timbangannya itu 1 kilo. Jika kurang, meskipun hanya 1 gram, maka kita dihitung ketika menguranginya bukan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tusali wa tasumu. Ketika orang melaksanakan salat, dia dihitung sebagai orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah membicarakan tentang salat, di antaranya aqimis shalah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka mengingat Allah itulah yang kemudian disebut dengan zikir. Maka kalau kita salat, ternyata kita tidak ingat Allah dari salat yang kita lakukan, berarti ada problem di dalam salat yang kita lakukan. Begitu juga puasa. Puasa itu adalah cara orang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa minum untuk tidak diketahui oleh orang. Dia bisa makan sambil bersembunyi, tapi dia tidak lakukan minum dan makan ketika berpuasa. Kenapa? Karena ketika dia melakukan puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pelakunya disebut sebagai orang yang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan menarik, kata Imam Atha, wa tankihu, termasuk orang yang menikah. Menikah itu salah satu cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menikah adalah perintah di dalam agama yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau menikah, justru dengan menikah kita lupa Allah, berarti bermasalah dengan nikah yang kita lakukan. Dengan menikah tapi justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti problem dalam pernikahan yang kita lakukan. Maka menikah salah satu cara di antara orang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sebelum nikah ada namanya khutbah nikah? Bukankah khutbah nikah itu satu di antara pesannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang belum menikah, menikahlah, karena tak sempurna agamanya sebelum kemudian dia menikah. Maka kalau menyempurnakan agama satu di antaranya dengan menikah, maka pastikan menikah salah satu cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menikah hanya karena melihat orang yang cantik secara rupa, yang ganteng secara rupa, maka cantik dan ganteng beriring dengan berjalannya waktu, pasti akan ada yang lebih ganteng dan pasti akan banyak yang lebih cantik. Kalau kita menikah karena harta saat jatuh miskin, maka kemudian hancurlah pernikahan itu. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti pernikahan salah satu jalan yang dia lakukan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak para ulama yang tidak menikah, termasuk pengarang buku ini. Imam Nawawi ini tidak pernah menikah. Tidak menikah maksudnya waktu beliau di dalam hidup. Kenapa? Karena beliau sibuk dengan ilmu. Jangankan menikah, sengaja tidur saja beliau tidak pernah melakukan. Sengaja tidur. Kalau Imam Nawawi tidur, itu pun tertidur ketika membaca buku, ketika menulis, lalu kemudian tertidur. Tak pernah menyengajakan diri untuk tidur. Kita kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak menyengajakan diri untuk tidur saja tidur, apalagi kemudian menyengajakan diri untuk kemudian tidur. Nah, itu Imam Nawawi rahimahullah. Maka menikah meskipun dia berkutip, salah satu cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pernyataan Imam Atha rahimahullah. Dalam dokumentasi Imam Muslim, kami meriwayatkan, kata Imam Nawawi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu bersabda dengan kalimat sabaqal mufarridun. Yang awal-awal berada di dalam surga, Rasulullah menyebutnya dengan kalimat mufarridun. Yang awal-awal masuk ke dalam surga. Maka beruntunglah kita dalam pernyataan Rasul, nahnul akhirunal awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi umat yang pertama menghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pertama, apakah kita termasuk orang-orang yang awal-awal berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kira-kira Bapak Ibu mau pertama atau terakhir dalam surga ini? Ya maunya semuanya pertama lah, tak ada yang mau terakhir. Lalu para sahabat bertanya, wamal mufarriduna ya Rasulullah, siapa mufarridun yang engkau maksudkan? Orang-orang yang awal-awal menghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hal ini, beliau membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Kata baginda Rasul, laki-laki dan perempuan yang banyak ingat Allah, itulah mufarridun. Karena mereka banyak ingat Allah subhanahu wa ta'ala, dua janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Janji yang pertama, Allah berikan ampunan. Jadi orang yang mengingat Allah, dengan mengingatnya itu Allah berikan ampunan. Contoh salat, mengingat Allah. Salat 5 waktu itu, yamhullahu bihinnal khotoya. Dengan salat itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Berarti kan ingat Allah. Bersolawat kepada Nabi, 1 kali solawat, 10 Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat. Maknanya 1 di antaranya, Allah memberikan ampunan kepada orang yang bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat yang tak ada dalam kalimat itu meminta ampun, tapi dengan membaca kalimat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan. Contohnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pesan dalam kalimat ini tidak ada meminta ampun, tapi ucapan itu Allah akan memberikan ampunan. Maka itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan, lalu janji Allah yang kedua, wa ajran azima, Allah berikan pahala yang besar. Dan pahala yang besar itu adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada orang yang masuk ke dalam surga melainkan dosanya telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena laki-laki dan perempuan yang banyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka penghuni surga pertama, awal-awal orang yang akan masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana supaya bisa menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu ketika kita melihat pesan Allah subhanahu wa ta'ala ini, mau tidak mau, senang tidak senang, maka kita merujuk pendapat para ulama. Satu di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat kecil namanya. Kenapa? Karena pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, usia beliau masih belia. Usia beliau masih kecil. Ada sahabat-sahabat kecil selain Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kedua-duanya ini adalah anak kecil. Dan kedua-duanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan dalam bentuk doa yang berbeda. Kalau Sayyidina Anas, Rasulullah doakan, Allahumma kthir malahu wa waladah. Ya Allah, banyakkan Sayyidina Anas hartanya, banyakkan untuknya anaknya. Jadi Sayyidina Anas itu kaya, anaknya banyak. Sayyidina Anas. Tapi doa Rasulullah untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas berbeda. Dan doa itu masyhur bagi kita, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan kepada Abdullah bin Abbas agama, pahamkan, ajarkan kepadanya takwil. Takwil itu salah satu alat untuk memahami makna Al-Quran. Itu namanya takwil. Sehingga satu di antara sahabat yang didoakan oleh Rasulullah paham makna tersirat dalam Al-Quran adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an memanggil para veteran perang Badar. Kalau veteran ini kira-kira muda atau tua Bapak Ibu? Namanya veteran pasti sepuh nih, mohon maaf. Veteran perang Badar dipanggil oleh Sayyidina Umar. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar, apakah kalian tahu maksud firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nasr? Surat An-Nasr itu surat yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala turunkan.
Dalam Al-Quran ada 114 surat. Yang terakhir Allah turunkan dari sisi surat adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu adalah surat yang terakhir Allah turunkan. Itu surat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau surat yang pertama 5 ayat dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ayat yang terakhir Allah turunkan dalam surat Al-Baqarah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bukan yang sering orang menyebutkannya dengan kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, itu bukan yang terakhir. Kalau kita membaca ilmu Al-Quran, yang terakhir itu adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Kalau sisi ayat, tapi secara surat itu adalah surat An-Nasr. Di antara buktinya bahwa surat An-Nasr yang terakhir turun, ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas memanggil Ibnu Atabah. Lalu kemudian beliau bertanya, ya Ibnu Atabah, atadri akhir suratin nuzilat? Wahai Ibnu Atabah, apakah engkau tahu surat yang terakhir turun? Lalu kemudian Ibnu Atabah membacakan kalimat idza jaa nasrullahi wal fath sampai selesai. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sodakta, engkau benar. Sayyidina Abdullah bin Abbas memberikan penjelasan, surat yang terakhir turun adalah surat An-Nasr. Lalu kalau Bapak Ibu bertanya, tapi ayatnya surat yang terakhir surat An-Nas, Pak Ustaz, bukan surat An-Nasr. Maka kemudian muncul pertanyaan yang sama. Surat yang pertama turun adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, tapi di dalam Al-Quran surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Sehingga kata para ulama di dalam ilmu Al-Quran, susunan Al-Quran itu namanya tauqifi, ketetapan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad do fi makani kaza wa kaza. Wahai Muhammad, ini letak di sini, ini letak di sini, ini letak di sini. Meskipun surat An-Nasr adalah surat yang terakhir, tapi tidak diletakkan di yang paling terakhir. Maka tadi ketika memanggil para veteran perang Badar, Sayyidina Umar bertanya, apa maksud surat An-Nasr? Kata sebahagian besar para veteran perang Badar, surat An-Nasr itu perintah Allah untuk bertasbih, untuk bertahmid, kan ada fasabbih bihamdi rabbika, lalu kemudian wastaghfir, untuk beristighfar. Kapan? Setelah mendapatkan pertolongan dan kemenangan atas penaklukan Makkah yang tanpa ada pertumpahan darah. Kan Makkah dulu dikuasai oleh orang kafir-kafir Quraisy saat Rasulullah dikejar ingin dibunuh, lalu kemudian hijrah ke Madinah. Maka ketika Makkah direbut kembali, itu tanpa pertumpahan darah dan banyak orang masuk ke Islam secara berbondong-bondong. Maka diperintahkan oleh Allah, karena pertolongan itu datang, maka bertasbihlah, bertahmidlah, lalu kemudian beristighfarlah. Itu jawaban para veteran perang Badar. Dan ketika itu, satu-satunya anak muda yang diikutkan oleh Sayyidina Umar adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan waktu itu usia beliau masih 16 tahunan. Masih muda sekali. Lalu kemudian, ahakadza ya bin Umar, apakah seperti itu juga menurutmu wahai Abdullah bin Umar? Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, surat An-Nasr itu adalah surat tentang dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak diketahui oleh para veteran perang Badar. Yang tahu makna tersirat itu siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ternyata betul turun surat An-Nasr itu ketika usia Rasulullah 60 tahunan. Berarti tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Rasulullah ketika turun surat An-Nasr, beliau panggil putrinya Fatimah. Ya Fatimah, qad nu'itu ala nafsi, aku sudah merasa diriku ini berat wahai Fatimah. Berarti isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Fabakat Fatimah, lalu kemudian Fatimah pun menangis. Kata Rasulullah, isbiri, sabarlah wahai putriku, fa innaki awwalu lahaqqan bi, karena engkau adalah orang yang nanti pertama akan berjumpa denganku. Itu pesan Rasulullah kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka ketika kita ingin memahami surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, kita juga perlu dan harus merujuk pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu siapa laki-laki dan perempuan yang banyak ingat Allah? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wal muradu
yadhkurunallaha fi adbaris shalawatil khamsi. Ciri-ciri yang pertama, laki-laki dan perempuan yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kalau selesai salat 5 waktu berzikir. Itu ciri-ciri yang pertama. Maka kalau selesai sholat 5 waktu, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir pendek atau kemudian zikir panjang. Intinya, selesai sholat 5 waktu, dia tidak langsung cabut, dia tidak langsung lari, tapi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sunnah-sunnah setelah sholat, diantaranya adalah berzikir kepada Allah. Dalam sholat itu kan ada 3 sunnah. Sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, sunnah setelah sholat. Di dalam sholat ada namanya sunnah hayat dengan sunnah abad. Tentu ini dibahas lebih panjang di dalam bab fikih, tapi saya tidak menyampaikan tentang bab fikih tersebut. Maka itu ciri-ciri yang pertama kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian yang kedua, wahudu wa asyiya. Yang kedua, ada zikir pagi dan ada zikir petang. Maka kalau ingin menjadi mufarridun, orang-orang yang awal-awal berada di dalam surga Allah, kita mengikuti pesan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang pertama, berzikirlah ketika selesai sholat 5 waktu. Yang kedua, ada zikir pagi, ada zikir petang. Maka Rasulullah kalau selesai sholat subuh, beliau tidak akan pulang sebelum matahari terbit. Kenapa? Karena di siang hari zikir terbaik itu ketika selesai sholat subuh. Maka kalau kita tengok keterangan, zikir selesai sholat subuh itu adalah zikir yang paling panjang di antara waktu sholat yang lainnya. Maka zikir pagi. Lalu kemudian ada juga zikir petang. Di antara zikir pagi dan petang itu ya ada trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Ada juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nanti kita akan bahas pas di bab zikir pagi dan kemudian zikir petang. Lalu kemudian wafil madaji, dan dia juga zikir ketika sudah berada di tempat tidur. Artinya kapan? Zikir sebelum tidur. Bapak Ibu, sebelum tidur apa zikirnya? Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, ini sama dengan dahulu waktu kita masih kecil. Akhirnya tidak ada peningkatan, sama saja. Maka sama pula dengan zikirnya cucu kita, zikirnya anak kita, Bismikallahumma ahya wa amut, dan selesai. Maka zikir sebelum tidur itu kalau kita ikuti semuanya, belum selesai insya Allah kita dah tidur dah. Karena zikir sebelum tidur itu ada trikul tadi, ada 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ada ayat kursi, ada surat Al-Mulk. Kalau kemudian kita baca semuanya, bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau tidak akan memejamkan matanya sebelum bertasbih 12.000 kali.